Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Balik lagi di podcast Bisa, Bincang Selasa Santai. Selamat pagi, dokter. Apa kabar hari ini, dokter? Alhamdulillah kabar baik ya. Baik dokter, kita langsung aja membahas materi kita hari ini, yaitu tentang bahaya merokok. Bagaimana dok? Di Indonesia, kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok masih kalah gencar dengan iklan-iklan rokok. Tidak heran, Indonesia masih jadi surga para perokok. Data Detobeko Atlas 2015 menunjukkan 66% pria di Indonesia merokok. Indonesia disebut darurat perokok pasif. Yayasan Lentera Anak dan UNICEF tahun 2022 lalu memaparkan data lebih dari 1.000 responden nyaris seluruhnya pernah terpapar asap rokok. Kebanyakan cuma bisa pasrah. Mereka tak berdaya menghindari asap rokok. Era sekarang ini hampir masyarakat tuh rata-rata merokok dok. Di sini Hibar mau nanya nih, apa aja sih dampak merokok itu sendiri dok? Seperti yang kita ketahui pada iklan-iklan dan layanan masyarakat bahwa banyak sekali bahaya dari merokok, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif. Yang pertama, bahaya merokok adalah meningkatkan resiko terkenanya berbagai penyakit baik di jangka panjang maupun di jangka pendek. Yang kedua, apabila sudah terkena penyakit, maka kualitas seseorang dalam menjalani kehidupan akan menurun, serta dapat juga mempengaruhi gizi serta tumbuh kembang dari remaja atau anak-anak yang mulai terdampak merokok sedini mungkin. Selanjutnya, jika sudah ketergantungan, maka akan berdampak juga pada mental si perokok tersebut karena nikotin dalam rokok dapat mengakibatkan ketergantungan serta rasa nyaman yang sesaat yang membuat diri kita merasa seperti ada penenang secara tidak langsung. Baik dokter, selanjutnya apa saja sih efek jangka pendek dan jangka panjang dari merokok itu sendiri? Baik, untuk efek jangka pendek, seperti kita ketahui bersama, di dalam rokok tersebut terkandung banyak sekali zat-zat kimia berbahaya. Sehingga salah satunya nikotin dapat meningkatkan detak jantung, tekanan darah secara spontan apabila pasien tersebut merokok. Kemudian akibat dari asap rokoknya tersebut dapat mengakibatkan sesak napas, baik itu batuk, bau mulut, kemudian bisa juga mempengaruhi dari penampilan seseorang karena bau badan juga ya. Untuk jangka panjangnya gimana dok? Oke. Untuk jangka panjang itu berbagai penyakit dapat menyerang pasien dengan perokok aktif maupun perokok pasif. Pada perokok aktif, terutama yang menggunakan atau terpapar jangka panjang itu mempengaruhi sistem dari jantung dan pembuluh darah. Penyakit yang dapat terjangkit yaitu berupa serangan jantung, plak atau sumbatan pada pembuluh darah, baik itu pembuluh darah jantung maupun pembuluh darah yang ada di perifer atau tepi tubuh. Biasanya ada juga kram pada tangan, kaki, serta pembengkakan pada kulit. Kemudian untuk sistem pernapasan itu dapat mempengaruhi terjangkitnya atau eksaserbasi dari asma. Kemudian ada juga mencetuskan penyakit dari bronkitis kronis dan seperti pneumonia atau radang dari paru-paru. Itu dari sistem pernapasan. Kemudian dari sistem saraf, apabila seseorang pada pembuluh darahnya itu terdapat plak yang tidak diketahui, dapat mencetuskan terjadinya timbul stroke sumbatan maupun stroke perdarahan. Kemudian pada sistem saraf juga dapat mempengaruhi menurunnya fokus pada orang tersebut. Kemudian karena ketergantungan jadi
pasien ini atau orang yang dengan merokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif, dapat terdampak seperti rasa cemas apabila tidak merokok, kemudian merasa depresi karena apabila berhenti merokok timbul gejala-gejala ketergantungan. Jadi apabila tidak merokok lagi, mentalnya itu seperti tagih ya, ketergantungan. Kemudian bisa juga mencetuskan terjadinya kanker, baik itu kanker paru-paru, mulut, esofagus, dan saluran kemih, beserta timbulnya pembesaran dari prostat pada laki-laki. Untuk lebih lanjutnya bisa juga menyerang dari daya tahan tubuh pasien, karena sifat dari rokok ini dapat meningkatkan asam lambung sehingga nafsu makan pun berkurang. Jadi asam lambung ini mencetuskan timbulnya gejala mual muntah, seperti begah, tidak nafsu makan. Jadi kebutuhan gizi pada orang tersebut kurang terpenuhi sehingga tumbuh kembang apabila pada anak dan remaja dapat terhambat juga. Seperti itu kalau untuk jangka panjang. Dokter, kita ketahui bersama bahwa perokok itu ada perokok aktif dan perokok pasif. Nah, di sini saya mau bertanya dokter, apakah perokok pasif itu lebih berbahaya atau tidak dengan perokok aktif? Oke, untuk perokok aktif maupun perokok pasif itu sama beresikonya untuk terkena penyakit-penyakit dalam waktu jangka panjang ataupun jangka pendek, karena sama-sama terpapar dari asap rokok yang memiliki kandungan zat kimia berbahaya. Namun dalam penelitian 25% lebih besar resiko terhadap rokok pasif untuk terkena kanker paru-paru. Mengapa? Karena rokok itu sendiri kan sifatnya dihisap. Jadi bagi perokok aktif itu mereka memiliki filter dari rokok itu sendiri, sedangkan rokok pasifnya itu mereka tidak siap atau tidak ada filter dari asap yang mereka hirup dari sekitar orang yang merokok tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perokok pasif ini lebih berbahaya dok dari perokok aktif itu sendiri. Iya, betul sekali, terutama untuk angka terkenanya kanker paru-paru ya. Dokter, ketika seseorang berhenti merokok, apakah tubuhnya bisa pulih dan berapa lama pemulihannya itu kira-kira dok? Oke, untuk pemulihan atau dampak pada tubuh setelah berhenti merokok itu tergantung dari berapa lama paparan terhadap rokok itu sendiri, karena semakin lama seseorang terpapar dengan zat-zat kimia berbahaya dalam rokok, maka semakin banyak pula yang tertumpuk di dalam sel-sel tubuh atau dalam peredaran darah maupun saraf, sehingga tidak banyak kerusakan ataupun resiko-resiko penyakit yang bisa terjadi baik saat itu juga maupun di kemudian hari. Kemudian tergantung juga apabila saat itu dia sudah terdampak terkena penyakit, tergantung penyakit apa yang timbul pada orang tersebut dan seberapa parah penyakit itu menyerang individu. Karena setiap orang itu berbeda-beda penyakit yang bisa timbul akibat paparan dari rokok. Jadi tergantung juga sama kondisi kesehatannya itu ya dok? Iya betul, jadi tergantung juga seberapa banyak paparannya, kemudian daya tahan tubuhnya, mungkin selain merokok gizi yang lainnya dia seperti multivitamin atau antioksidan yang dia konsumsi apabila itu juga seimbang mungkin dapat menangkal radikal bebas maupun zat-zat kimia. Namun itu tidak menjamin juga ya, karena ada zat-zat kimia yang tidak dapat dibendung oleh vitamin yang berupa dari antioksidan seperti vitamin C, vitamin A, dan vitamin-vitamin lainnya. Dokter, jadi menurut pandangan medis, adakah cara terbaik untuk kita berhenti merokok dok? Oke, ada banyak hal ya sebenarnya untuk mencegah atau memberhentikan merokok itu ya. Jadi yang pertama adalah niat dari diri sendiri sebenarnya. Namun secara medis itu kompleks sekali, banyak hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah terapi pengganti nikotin atau dapat disebut juga NRP.
meliputi yang pertama bisa dengan patch test, itu diberikan patch pada kulit sehingga dapat mengurangi kadar nikotin secara perlahan dari kulit. Yang kedua bisa disubstitusi dengan yang biasanya tadi merokok, itu menggunakan permen, terutama permen karet. Di sini permen juga penggunaannya tidak boleh berlebihan, tergantung dari kadar gulanya juga. Jadi dianjurkan memilih dengan permen karet yang rendah gula, karena dengan mengunyah ataupun permen karet tadi itu dapat merilis dari si nikotinnya untuk keluar dari tubuh. Ya. Yang ketiga tentunya harus konseling ya, baik itu konseling dengan dokter ataupun psikolog terkait mentalnya yang sudah ketergantungan dengan rokok, ataupun konsultasi kesehatan terkait mungkin sudah timbul gejala-gejala akibat rokok. Kemudian serta harus didukung juga dengan lingkungan yang kondusif. Jadi sebenarnya mungkin pasien-pasien itu sudah cukup berhenti beberapa lama, tapi pengaruh lingkungan, teman, ataupun lingkungan kerja, kemudian mungkin di tempat umum, sehingga tetap terpapar dari rokok ini. Mungkin dia tidak lagi menjadi perokok aktif, bisa saja dia tetap terpapar karena sebagai perokok aktif. Namun apabila kita berusaha, insya Allah ada jalan. Ya. Akhirnya kita sampai di pertanyaan terakhir kita. Di sini saya mau bertanya dokter, bagaimana sih yang harus kita lakukan ketika kita sudah mencoba berhenti merokok, namun kita gagal lagi. Bagaimana dokter? Dalam hal ini mungkin kita tinjau kembali dari diri sendiri ya. Niat kita sebatas mana? Sudahkah kita menguatkan niat kita, mencari motivasi dari dalam diri bahwa memang kita komitmen mau stop merokok atau menghindari paparan rokok ya. Kemudian yang kedua, selain kita berusaha sebagai manusia, tak luput juga kita memohon atau meminta bantuan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala agar mendapatkan hidayah atau keteguhan hati, terketuk diri kita untuk konsisten terhadap janji kita sendiri, untuk diri kita sendiri memelihara kesehatan kita, serta agar keluarga kita pun mendapatkan dampak yang positif, karena kalau kita sehat, keluarga kita pun ikut sehat ya. Jadi selain motivasi, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan yang terakhir itu tidak egois ya sebagai manusia, karena kadang ego kita sebagai manusia ini menguasai diri kita sehingga merasa oh ini diri saya, tapi kalau kita tidak egois, kita akan memikirkan dampak juga terhadap keluarga kita. Apabila kita sakit, nanti keluarga juga akan terdampak, baik itu dalam hal kesehatan, mungkin mereka bisa terpapar asap rokok, kemudian mungkin juga akan direpotkan dengan membantu kita pemulihan. Terus dampak ekonomi pun tidak bisa kita anggap sepele ya, apabila sudah terkena berbagai penyakit dari akibat merokok. Untuk menutup podcast Bincang Selasa Santai kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mendengar closing statement dari narasumber hebat kita, yaitu Dr. Megawati. Kami persilakan dokter. Oke, baiklah. Untuk closing statement saya itu tidak banyak. Sebenarnya ini bukan terkait dengan bahaya merokok atau stop merokok saja. Quotes ini dapat kita jadikan pegangan untuk dalam berbagai hal, yaitu tidak ada yang tidak mungkin ya dalam apapun itu jika kita ada niat baik, disertai dengan usaha, dan juga tak luput dari doa. Karena segala sesuatu selain kita usaha, kita juga ada peran serta dari Sang Maha Pencipta. Mungkin itu quotes yang dapat kita gunakan dalam berbagai kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, terima kasih dokter atas waktunya hari ini. Mari bersama-sama kita tutup Bincang Selasa Santai kita. Sampai jumpa. Digit, efisiensi untuk pelayanan prima.
Gigit untuk Indonesia sehat jaya.